Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menyampaikan hasil dari pengujian kami yang berjudul uji batas plastis, porositas, dan permeabilitas dari kelompok 5. Oke, next. Untuk anggota kelompoknya sendiri, terdiri dari saya sendiri, Rahmadi F1D22004, Raja P. Simbolon F1D22012, Efrina Desa Purta F1D22005, Dina Novia Ramadhani F1D22030. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Raja P. Simbolon. Untuk Raja, kami persilakan. Saya akan menyampaikan tentang uji batas plastis. Next. Maksud dan tujuan kami mempelajari uji batas plastis ini untuk mengetahui batas plastis material dengan memperhatikan kadar air yang dimiliki oleh suatu tanah. Next. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan dalam pengujian uji batas plastis ini, yang pertama ada wadah, yang kedua ada gelas ukur, kemudian ada tim air, kemudian ada timbangan, dan yang terakhir itu pengaduk. Adapun metode kerja, yang pertama mengambil sampel tanah yang berada pada tempat-tempat sekitar Mendalo yang telah ditentukan oleh kelompok. Yang kedua, campur sampel tanah dengan aquades atau sedikit air. Yang ketiga, aduk hingga rata menggunakan perata atau pengaduk. Yang keempat tuh gulung-gulung sampel tanah sampai berukuran kurang lebih 3 mm, baru tanahnya tuh diteliti retak atau tidak. Kemudian akan dilanjut oleh Rahmadi. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari hasil kami. Hasil yang dapat pada media sampel pertama dengan berat sampel dan sudah ditambahkan oleh air seberat 5 gram dan berat sampel keringnya itu 4 gram. Untuk sampel kedua sendiri mempunyai berat sampel yang sudah dicampurkan dengan aquades sama dengan sampel yang pertama dengan berat sampel kering 3 gram. Sampel 3 dan 4 pun memiliki berat yang sama, cuman memiliki hasil berat sampel keempat 4 gram. Oke, next. Kesimpulan dari pengujian uji batas plastis yang kami lakukan, pada saat pengujian keadaan plastis suatu tanah yang dengan kadar air tertentu akan memiliki gaya kohesif yang besar dan kadar air yang tepat sehingga partikel tanah dapat tergelincir tanpa berubah dari keadaan plastis. Ketika suatu kadar air lebih sedikit, maka partikel tanah tidak mempunyai bidang lincir yang cukup sehingga bisa terjadi retakan atau meninggalkan keadaan plastisnya. Oke, next. Untuk penjelasan uji porositas dan permeabilitas akan dilanjutkan oleh Dina Novia Ramadhani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang uji porositas dan permeabilitas yang kami lakukan. Maksud dan tujuan untuk mengetahui nilai porositas material dengan memperhatikan pengaruh ukuran butir dan sorti yang berbeda pada material yang akan kami uji. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu wadah bening, gelas ukur, air, pasir, kelereng berukuran besar, dan kelereng berukuran kecil. Untuk metode kerjanya sendiri, pertama-tama kami memasukkan media yang digunakan ke dalam wadah hingga penuh, seperti pasir atau gelas atau kelereng besar, kelereng kecil, dan dicampur kelereng besar dan kecil. Yang kedua, kami menuangkan air dari gelas ukur ke dalam wadah berisi media hingga penuh. Kemudian, kami menentukan volume wadah yang digunakan dengan melakukan pengukuran dan perhitungan ukuran wadah yang dipakai. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Efrinaldi. Kepada Efrinaldi dipersilakan. Baiklah, untuk selanjutnya dari hasil yang kami dapat dalam pengujian ini adalah dari media pasir, waktu air memenuhi wadah berkisar 25,36 detik dan air yang dipakai adalah 100 ml. Pada media kelereng besar, waktu air memenuhi wadah selama 11,39 detik, air yang dipakai sebanyak 200 ml.
Pada media kelereng kecil, waktu air memenuhi wadah berkisar 0,952 detik. Air yang dipakai adalah 180 mili. Pada media kelereng besar dan kecil, waktu air memenuhi wadah berkisar 0,736 detik. Air yang dipakai 150 mili. Untuk kesimpulan yang telah kami dapat, ukuran butir berpengaruh pada sifat porositas. Semakin baik sorting, maka semakin besar porositasnya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai pengujian batas basis, porositas, dan permeabilitas. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.